Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan hari ini Allah masih memberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehat dan juga sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarga, kepada sahabat, dan utamanya kepada kita sekalian yang insyaallah akan selalu dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara bukti indahnya ajaran Islam adalah diperintahkannya berbuat adil. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada masing-masing yang memiliki hak. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini termasuk ayat yang sangat luas dan dalam pengertiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Jarir dari Ibnu Mas'ud menyebutkan, ayat yang paling luas lingkupnya dalam Al-Quran tentang kebaikan dan kejahatan ialah ayat dalam surah An-Nahl sebagaimana tersebut di atas. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam segala aspek kehidupan serta berbuat kebaikan dengan sesama. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidaklah boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban atas mereka. Karenanya, hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bila mana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat. Hak setiap orang dihargai, dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah, dan kelompok minoritas juga harus menghargai yang mayoritas. Jangan membuat logika yang terbolak-balik.
Adapun penyimpangan dari keadilan merupakan penyimpangan dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini tentulah bukan untuk menimbulkan kekacauan dan keguncangan dalam masyarakat, seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, tertanamnya dalam hati manusia rasa dendam, kebencian, iri, dengki, dan sebagainya. Semua itu justru akan menimbulkan permusuhan yang menuju pada kehancuran. Oleh karena itu, agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup masyarakat atau manusia itu. Dalam Al-Quran banyak didapat ayat-ayat yang turun di Makkah maupun di Madinah, memerintahkan manusia berbuat adil dan melarang kezaliman. Di antaranya firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan keadilan sebagai dasar umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa dan masa, untuk setiap umat pada segala zaman. Keadilan merupakan tujuan dan pengutusan rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala ke dunia, dan tujuan dari syariat dan hukum yang diturunkan bersama mereka. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Keadilan dalam hal ini termasuk adil terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kepada Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Apabila keadilan dalam penegakan hukum itu jauh lebih penting lagi, sebab semua manusia pada dasarnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan orang kulit putih dan orang kulit hitam, antara hak raja dengan hak rakyat. Semua sama dalam perlakuan hukum. Melaksanakan keadilan hukum dipandang oleh Islam sebagai melaksanakan amanat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtu bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma yadhi'ukum bih. Innallaha kana sami'um basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, di samping berbuat keadilan, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk berbuat ihsan atau keutamaan, seperti membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang lebih baik atau lebih besar, atau bahkan memaafkan orang lain. Betapa agung dan luhurnya ajaran-ajaran Islam. Keadilan di dalam bersikap menjadi sebuah tuntunan wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tidak boleh berlebihan di dalam bersikap benci, meski kepada musuh sekalipun. Hal tersebut seperti diteladankan oleh sahabat Nabi
Abdullah bin Rawahah saat diutus oleh Nabi menemui kaum Yahudi Khaybar setelah mereka takluk kepada Islam. Rasulullah SAW menetapkan hasil kebun-kebun kurma di Khaybar harus dibagi antara kaum Yahudi dengan kaum Muslim melalui Nabi. Abdullah bin Rawahah diutus untuk menaksir hasil panen yang akan diperoleh. Setelah selesai menaksir, Abdullah bin Rawahah menyatakan di hadapan kaum Yahudi Khaybar, "Wahai kaum Yahudi, kalian adalah makhluk yang paling aku benci. Kalian telah membunuh para nabi dan mendustakan Allah. Akan tetapi kebencianku kepada kalian tidaklah membuatku berbuat curang atas kalian. Sungguh aku telah menaksir, ternyata jumlahnya 20.000 wasok kurma. Kalau kalian setuju silahkan, jika tidak maka kembali kepadaku." Kaum Yahudi pun menanggapinya, dengan keadilan semacam inilah langit dan bumi menjadi tegak. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka selain kita mengamalkan ajaran tentang amar ma'ruf nahi mungkar, maka pada kondisi sekarang ini menuntut kita untuk juga berdakwah tentang al-amru bil adli wan nahyu 'anidz zulmi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat yang ke-76 yang artinya, dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun, dan dia menjadi beban atas penanggungnya kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu. Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Barangkali apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan konsep dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih menitik beratkan pada kehidupan moral atau akhlak, perlu juga kiranya kita saat ini mulai menyadarkan bahwa dakwah melalui konsep al-amru bil adli wan nahyu 'anidz zulmi, atau berbuat kepada keadilan dan mencegah daripada kedoliman itu harus juga kita gaungkan saat ini. Sebab hal itu lebih menyangkut pada persoalan sosial, persoalan ekonomi, politik dan hukum. Alangkah baiknya bila dua doktrin Al-Quran ini kita jadikan motivasi pokok pemikiran dan gerakan, dengan perhatian yang lebih tajam lagi pada persoalan kedoliman sosial, kedoliman ekonomi, kedoliman politik dan hukum. Kiprah kita akan menjadi lebih relevan, lebih terasa, dan tentunya lebih menggigit. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita selaku khalifah Allah di muka bumi sebagai umat terbaik mampu dan akan terus beramar ma'ruf nahi mungkar, dan tentunya ditambah dengan satu konsep tentang al-amru bil adli wan nahyu 'anidz zulmi wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة